Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen akan mempresentasikan tentang etika dalam bisnis internasional. Di sini saya Yasirat Nasari sebagai moderator. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 1 yaitu Bobby Andrean, pemateri 2 yaitu Feti Fajriati, pemateri 3 yaitu Lilis Setiawati, pemateri 4 yaitu Melanie Dwi Arisandi, serta pemateri terakhir yaitu pemateri 5 akan disampaikan oleh Abir Aulia Nafisah. Langsung saja, di sini saya akan menerangkan sedikit tentang etika bisnis internasional. Dalam etika bisnis internasional ini ada dua bagian. Yang pertama yaitu pemasaran internasional, yang kedua yaitu perdagangan internasional. Pemasaran internasional itu apa sih? Pemasaran internasional itu adalah kegiatan pemasaran yang melewati batas-batas suatu negara. Pemasaran internasional itu merupakan penerapan konsep, prinsip, aktivitas, dan proses manajemen pemasaran dalam rangka perusahaan ide, barang, atau jasa perusahaan kepada konsumen di berbagai negara. Norma moral yang umum pada taraf internasional, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, menyesuaikan diri atau lakukan apa yang dilakukan orang. Yang kedua, rigiorisme moral atau sesuai dengan yang berlaku di negara yang bersangkutan. Yang ketiga, immoralisme naif atau abaikan norma-norma etika. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu kombinasi satu dan kedua. Baik, selanjutnya yaitu masalah dumping dalam bisnis internasional. Dumping menjual sebuah produk dalam kapasitas besar di negara lain dengan harga di bawah harga pasar, kadang-kadang malah di bawah biaya produksi. Produsen dalam negara yang melaksanakan dumping keberatan. Motif melakukan dumping yaitu yang pertama overstock dan yang kedua monopoli. Apakah dumping merupakan hal yang tidak etis? Nanti saya akan menjelaskan slide yang keempat mengenai aspek-aspek etis dari korporasi multinasional. Ada 10 aturan etis di George. Yang pertama, korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. Yang kedua, KMN harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. Yang ketiga, memberi kontribusi terhadap pembangunan negara di mana ia beroperasi, atau ahli teknologi dan ahli keahlian. Yang keempat, KMN harus menghormati HAM dari semua karyawannya, upah, mempekerjakan anak, dan mempraktekkan diskriminasi. Dan yang terakhir, sejauh kebudayaan tidak melanggar norma-norma etis, KMN harus menghormati kebudayaan lokal dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. Baik, selanjutnya yang keenam, KMN harus membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang ketujuh, KMN harus bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mengembangkan dan menegakkan background institution. Background institution yang masuk di sini ialah lembaga yang mengatur serta memperkuat kegiatan ekonomi dan industri. Yang kedelapan, negara yang memiliki saham terbesar harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan. Yang kesembilan, jika KMN membangun pabrik yang berisiko tinggi, maka ia wajib menjaga supaya pabrik itu aman dan dapat dioperasikan dengan aman. Yang terakhir, dalam mengalihkan teknologi yang berisiko tinggi di negara berkembang, maka KMN wajib menjaga agar aman dan dapat dipakai. Selanjutnya adalah peranan etika dalam bisnis. Peranan etika dalam bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, produk yang baik. Yang kedua, manajemen yang mulus. Dan yang ketiga adalah etika. Jika peranan etika dalam bisnis tersebut dijalankan dengan baik dan benar, maka bisnis akan berlangsung dengan sukses. Mengapa bisnis harus bertindak etis? Yang pertama adalah Tuhan adalah hakim kita. Yang kedua, kontrak sosial meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga adalah keutamaan atau utamakan yang baik. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan materi yang telah kami sampaikan tadi dapat memberi wawasan bagi kalian semua. The way to get started in business is to stop talking and just start to doing. Cara memulai bisnis adalah dengan berhenti bicara dan mulai lakukan.